Halo, gue Kiman dari Yunoya Semesta. Di video ini, gue nggak datang buat ngasih motivasi kosong. Bukan buat nyuruh lu kuat, bukan buat bilang semua akan baik-baik aja. Video ini buat lu yang lagi ada di fase bukan capek, bukan sedih, tapi hancur. Hancur total. Saat semua yang dulu jadi pegangan, identitas, ambisi, uang, hubungan, bahkan keyakinan tentang diri sendiri, perlahan runtuh. Dan dunia gak datang nolong. Ia cuma diam. Kalau lu lagi ada di titik itu, duduk dulu, tarik napas, karena video ini bukan buat ngehibur lu. Ini buat ngebekalin lu cara bertahan dan bangkit. Gue mau mulai dari satu hal penting. Kita tumbuh dengan ilusi bahwa hidup harus stabil, adil, dan bisa diprediksi. Tapi, krisis besar kehilangan, kehancuran finansial, pengkhianatan, atau kegagalan total mematahkan ilusi itu. Dan justru disitulah paradoks muncul. Secara psikologis, titik nadir atau rock bottom adalah satu-satunya kondisi di mana manusia benar-benar siap berubah. Kenapa? Karena rasa sakit akhirnya lebih besar daripada ketakutan akan perubahan. Selama hidup masih dalam tanda kutip cukup nyaman, otak akan mempertahankan status quo. Tapi saat semuanya runtuh, mekanisme penyangkalan hancur. Rasa sakit bukan lagi musuh, ia menjadi data, sinyal darurat. Dan menariknya, secara neurologis, krisis ekstrim memaksa otak melakukan rewiring. Struktur lama runtuh, identitas lama mati. Memberi ruang bagi versi diri yang baru. Bukan versi yang lebih ramah, tapi versi yang lebih tangguh. Nigredo dan malam gelap jiwa. Kalau lu ngerasa fase ini gelap banget, itu valid. Lu nggak lebay. Dalam alkimia kuno, ada satu tahap yang tidak bisa dilewati. Namanya Nigredo. Fase pembusukan, kehitaman, kematian. Tidak ada emas sebelum segalanya hancur. Carl Jung menyebut fase ini sebagai pertemuan dengan shadow. Bagian diri yang selama ini ditekan. Ketakutan, iri, rasa gagal, rasa tidak cukup. Ini alasan kenapa fase ini terasa begitu gelap. Bukan karena hidup kejam, tapi karena ego sedang dilucuti. Dalam spiritualitas, ini disebut Dark Night of the Soul. Bukan depresi pasif, tapi krisis aktif. Rasa ditinggalkan, rasa kosong, rasa seolah Tuhan pun diam. Namun, tujuannya bukan ngancurin lo. Tujuannya untuk mengosongkan lo. Karena cahaya hanya bisa masuk ke ruang yang retak. Sekarang, kita ngomong soal bangkit. Tapi, bangkit yang beneran. Bukan versi Instagram. Banyak orang salah paham soal bangkit. Resiliensi itu kembali ke kondisi awal. Tapi, ada level yang lebih tinggi. Post-traumatic growth. Bukan kembali, tapi melompat ke depan.
Orang yang mengalami PTG sering membawa 5 perubahan besar. Pertama, apresiasi hidup. Hal sederhana terasa sakral. Kedua, hubungan lebih dalam. Topeng sosialnya runtuh, yang tersisa tinggal kejujuran. Ketiga, kekuatan personal. Kalau gua bisa ngelewatin ini, gua bisa ngelewatin apapun. Keempat, peluang baru. Karena jalan lamanya udah hancur. Kelima, pendalaman spiritual. Bukan dogma, tapi makna. Trauma memang melukai, tapi ia juga membongkar arsitektur lama yang rapuh. Di titik hancur, emosi doang gak cukup. Seorang pejuang tidak bertahan hanya dengan emosi. Ia bertahan dengan kerangka mental. Bushido ada gaman. Gaman berarti menanggung yang tak tertahankan dengan martabat. Bukan menyerah, bukan mengeluh, tapi tetap melakukan apa yang perlu dilakukan. Pejuang sejati tetap berdiri meski dunia runtuh di dalam dadanya. Kemudian stoicisme. Ada dua hal dalam hidup. Yang bisa lu kontrol dan yang tidak. Saat hidup hancur, fokuskan 100% energi pada karakter dan tindakan lu. Kemudian, amor fati. Cintai takdir lu, termasuk kehancurannya. Karena itulah bahan baku untuk menempa diri lu. Kemudian ada tragic optimism by Viktor Frankl. Manusia punya satu kebebasan terakhir, memilih sikap terhadap penderitaan. Ubah pertanyaannya dari kenapa gua menjadi untuk apa gue bertahan? Kenapa gue bertahan? Gue pengen lu lihat luka bukan sebagai aib. Di Jepang ada seni bernama kintsugi. Jadi keramik yang pecah itu bukan disembunyikan. Ia disatukan kembali dengan emas. Retakannya terlihat. Dan justru disitulah nilai dan keindahannya. Begitu juga manusia. Luka bukan aib. Ia sejarah. Rumi pernah berkata, luka adalah tempat di mana cahaya masuk. Sekarang, bagian paling penting. Yang praktis, yang bisa lu lakuin hari ini. Bangkit bukan soal inspirasi, tapi metode. Navy SEAL mentality. Tujuan mikro. Jangan selamatkan hidup lu hari ini. Cukup bertahan 1 jam lagi. Self-talk, ubah suara di kepala lu menjadi komando. Pernapasan, tenangkan sistem saraf lu biar otak bisa berpikir. Kaizen, langkah sekecil mungkin yang bahkan terasa konyol karena konsistensi mengalahkan heroisme. Anti-fragile, jadilah api. Tekanan ngebuat lo lebih kuat. Gua mau nutup ini pelan-pelan. Jika hidup lu saat ini terasa seperti reruntuhan, dengerin baik-baik. Ini bukan kuburan. Ini lokasi pembangunan. Jangan menyerah. Bukan karena mudah, tapi
Tapi, karena di titik inilah kekuatan sejati dilahirkan. Berdirilah, bernapaslah, ambil satu langkah kecil, dan bangun kembali. Bukan versi lama, tapi versi yang tidak bisa dipatahkan.